On, izin saya record. Mari kita langsung saja memulainya. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat ya layar kita Bapak Ibu semua. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik. Sebelumnya Mas Andi, langsung Mas Andi atau saya dulu Mas Andi, monggo. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. After- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktu sore hari ini, meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama persiapan mengenai keberangkatan eh, umroh tanggal 13 sampai tanggal 22 Januari yang insya Allah nantinya akan bersama bersama saya perkenalkan diri terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu sekalian, nama saya Andi. Bapak Ibu, kebetulan domisili saya ada di Jogja. Kemudian ada tour leader lain juga nanti juga akan memperkenalkan diri masing-masing di sesi-sesi yang lain. Jadi nanti insya Allah tanggal 13 Januari ini ada sekitar 89 jamaah yang nantinya akan ada 3 program ataupun 3 jadwal keberangkatan sehingga kita sama-sama. Dalam 3 keberangkatan itu nanti ada program-program yang memang kita gabungkan dan memang ada yang kita pisah. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat di layar akan ada 2 bus untuk 89 jamaah dan 1 private untuk yang luxury. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat terlebih dahulu untuk pembagian busnya. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, nanti pembagian bus ini akan kita share di grup masing-masing, baik yang AM Baitullah yang reguler maupun yang AM Luxury. Nanti akan kita bagi hasilnya Zoom meeting pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini saya akan jelaskan mengenai perihal jadwal penerbangan karena kita nantinya akan dibagi menjadi 2 jadwal keberangkatan untuk tanggal 13 Januari 2026. Untuk keberangkatan yang pertama yaitu tanggal 13 Januari 2026 menggunakan maskapai Oman itu sejumlah 14 orang. Benar ya Mbak Putri ya, 14 orang ya Mbak Putri? Oke, betul Mas. Ya, 14 orang. Meeting pointnya nanti jam 10 pagi di Terminal 3 di Tower B. Nanti akan dibersamai oleh Mas Bahtiar. TL-nya nanti Mas Bahtiar yang menggunakan Oman. Nanti ketibaan di Jeddah itu tanggal 13 Januari 2026 pukul 00.56 atau pukul tengah malam 14 dini hari 00.05. Di sini ada 14 orang dan TL-nya bernama Mas Bahtiar akan membersamai Bapak Ibu sekalian dari Ibu Ibu Rusnah sampai Ibu Suprapti menggunakan Oman Air. Ya, nomor Kemudian 70. Ya, ambil alamatnya ya, Mas. nomor 70 sampai nomor 85 menggunakan Oman Air. Oman Air perlu diketahui Bapak Ibu nanti transit di Muscat atau transit di Oman itu transitnya kurang lebih eh, 2 jam saja. Jadi nanti cukup cepat transitnya, jadi tidak perlu khawatir. Bagasi yang
izinkan hanya 20 kilo ya Bapak Ibu untuk keberangkatannya. Untuk keberangkatan yang menggunakan Oman Air nanti bagasinya hanya 20 kilo. Kemudian selebihnya selain dari 14 orang tersebut nantinya akan menggunakan maskapai Saudi Airlines. Ada sekitar sebentar, ada sekitar 69 turun ditambah lagi 4 Mbak Mas. Putri. 69 ditambah 4. 69. Oke, sekitar 69 jamaah nanti Bapak Ibu sekalian akan menggunakan Oman maaf, Tahu. menggunakan Saudi Airlines. Ini khusus jamaah yang reguler. Khusus jamaah reguler. Nantinya akan dibersamai dengan Mas Ubaidillah atau Bapak Ubaidillah penerbangan dari maaf, penerbangan Saudi pukul 19.05 SV 819 ketibaan di Saudi pukul 1 dini hari. Untuk bagasi yang diizinkan adalah 30 kilo. Saya harap Bapak Ibu semua bagasinya kurang dari 30 kilo. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk meeting pointnya sendiri adalah pukul 15.00 di depan Sate Senayan juga. Jadi yang Oman Air kumpulnya lebih awal pukul 10.00. Yang Saudi Airlines kumpulnya pukul 15. 15.00. Oke. Kemudian 4 orang yang menggunakan Saudi. AM Luxury ini saya gabung karena eh, biar lebih lebih rame, makanya untuk Zoom meetingnya kita gabung untuk yang AM Luxury. AM Luxury eh, sama-sama menggunakan cuma nanti direct ke Madinah transit Jeddah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menggunakan AM Luxury kumpulnya sama pukul 15.30, kumpulnya 15.30, kemudian menggunakan Saudi SV 819 bersama eh, grup yang reguler, kemudian dilanjutkan penerbangan Jeddah Madinah SV 1422 pukul 03.45 dan ketibaan pukul 04.45. Untuk AM Luxury sendiri, Bapak Ibu, nanti transit di Jeddahnya hanya 1,5 jam dan bagasinya nanti akan derek ke Madinah. Untuk AM Luxury sendiri, untuk meeting pointnya berada di Sate Senayan. Sebentar. Untuk meeting point Luxury, turun ke bawah, Mbak. Nah, untuk meeting pointnya ada di Sate Khas Senayan. Nanti silahkan Bapak Ibu masuk di restonya karena sudah disiapkan meja khusus AM Luxury. Jam 15.30. Jadi paling akhir adalah meeting point AM Luxury pukul 15.30. Saya rangkum sekali lagi, 14 orang yang menggunakan Oman Air, meeting point pukul 10 di Sate Senayan atau depan Sate Senayan, area Tower B, tanggal 13 Januari 2026. Bagasi yang diizinkan hanya 20 kilo bersama tour leader Mas Bahtiar Yulianto. Orangnya seperti apa nanti akan muncul di sesi berikutnya. Nanti beliau akan open kamera sehingga 14 orang jamaah bisa melihat, oh Mas Bahtiar orangnya yang ini. Kemudian untuk 69 jamaah AM Baitullah reguler menggunakan Saudi Airlines SV 819 penerbangan pukul 19.05 dan ketibaan pukul 1 dini hari itu kumpul meeting 6 jam 15 sore. Kumpul poinnya di depan Alton Cafe area Tower D. Jadi kalau yang Oman di area Tower B, kemudian yang reguler
Saudi. yang Saudi Airlines reguler di area Tower D pukul 15.00. Nanti untuk tour leader yang membersamainya adalah Mas Ubaidillah dan bersama saya nanti akan saya membantu untuk reguler karena jumlah jamaahnya 69 jamaah. Kemudian yang terakhir untuk AM Luxury meeting point jam 15.30 di Sate Khas Senayan. Nanti Bapak Ibu yang AM Luxury silahkan masuk di restonya. Sudah kami siapkan reserve table untuk AM Luxury. Di situ saya nanti tour leadernya bersama saya nanti akan saya jelaskan. Di situ nanti Bapak Ibu sekalian khusus yang luxury akan ada pembagian per cup, kemudian ada pembagian souvenir dan sebagainya. Untuk selebihnya akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Sampai sini Bapak Ibu sudah jelas? Sudah. Sudah. Sebelum saya lanjutkan, jadi besok Bapak Ibu sekalian akan ada 3 penerbangan di tanggal 13 Januari yang sebenarnya adalah satu grup yang nantinya akan dibagi 2 bus. Yang pertama menggunakan Oman Air, yang kedua menggunakan reguler SV, dan yang ketiga adalah AM Luxury yang nantinya sama-sama menggunakan Saudi Airlines yang transit Jeddah, Aku memang kemudian sepuluh direct gitu ke teman. Madinah. Oke, Mesin reguler itu dia enak juga. oke. Sampai sini sudah jelas Bapak Paling Ibu? itu reguler Tolong Bapak Ibu dipahami, Bapak Ibu ikut yang luxury ataupun ikut yang reguler ataupun ikut yang Oman. Tolong Paham, sudah. dipahami di pembagian bus. Oke, selanjutnya helper mungkin akan disampaikan ke yang lain, silakan. Ya, untuk helper kaitannya dengan yang Oman dulu ya, Mas Andi ya. Nanti langsung akan dibacakan oleh tour leadernya. Silakan langsung juga berkenalan dengan Mas Bahtiar Yulianto. Monggo Mas Bahtiar, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan tetap sehat nggih sampai jadwal keberangkatan kita sehingga nanti kepulangan kembali ke tanah air. Izin nanti saya adalah tour leader yang akan mendampingi Bapak dan Ibu semua, terutama untuk Bapak dan Ibu yang terjadwal untuk pemberangkatan menggunakan Oman Air ya. Tadi disampaikan oleh Mas Andi bahwa saya akan bertemu dengan Bapak dan Ibu di tanggal 13 di Terminal 3. Jadi perlu diinformasikan bahwa nanti kita akan bertemu di area keberangkatan di Tower B di depan Sate Senayan pada pukul 10 pagi meeting point kita di depan Sate Senayan. Izin saya menyampaikan juga untuk referensi daftar perlengkapan umroh yang akan atau yang bisa Ibu dan Bapak persiapkan sebelum keberangkatan tentunya adalah pertama, Ibu dan Bapak nanti akan mendapatkan sarung koper ya, masing-masing sebesar 26 inci. Dan perlu diinformasikan kembali Ibu dan Bapak khusus bagi kita yang terbang menggunakan Oman Air bahwa kapasitas bagasi kita dibatasi seberat 20 kilo. Jadi mohon bantuan khususnya pada saat berangkat tolong 20 kilo ini jangan di push maksimal ya. Jangan dimaksimalkan dulu karena mengingat pasti kepulangan nanti Ibu dan Bapak juga pasti akan menambah buah tangan, menambah oleh-oleh yang tentunya akan menambah berat bagasi dari koper yang akan kita bawa kembali pulang dari Saudi. Lalu kedua, kita akan dilengkapi dengan baju seragam identitas AM, termasuk saya. Jadi saya juga akan menggunakan baju seragam AM Tour, lengkap dengan identitas, lengkap dengan rompi, untuk mempermudah Bapak dan Ibu mengenali dan juga mencari letak keberadaan saya, baik pada saat berada di Jakarta, baik nanti setibanya di Madinah, baik
lalu ketiban kembali di Mekah dan pada saat kembali pulang ke tanah air. Okay? Lalu perlengkapan selanjutnya, Bapak dan Ibu nanti akan diberikan atau akan membawa shawl, tasrut yang berfungsi atau berguna pada saat atau digunakan untuk mempermudah dan mempernyaman kegiatan ibadah Bapak dan Ibu semua, khususnya dalam membawa barang-barang ya pada saat melaksanakan kegiatan ibadah di tanah suci. Dan lalu dilengkapi juga dengan buku doa yang sudah dibagikan atau sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu semua. Lanjut ke tahap selanjutnya adalah perlengkapan yang dibawa masuk ke dalam koper atau diletakkan di dalam bagasi pesawat. Nah, yang pertama adalah perlengkapan mandi, Ibu dan Bapak, yaitu sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen secukupnya. Dan ini adalah mohon hal-hal barang-barang pribadi terkait dengan alat bersih diri, alat mandi Ibu dan Bapak. Sebagai langkah antisipasi mohon untuk dibawa serta menjaga, mengingat kita akan berkunjung di tanah suci pada periode yang high season atau periode yang sangat padat. Jadi antisipasi apabila nanti pihak hotel ataupun pada saat berada di lokasi Bapak dan Ibu memerlukan alat bersih diri ini, jadi mohon untuk bisa dibawa pada saat keberangkatan, dimasukkan ke dalam koper, atau pada saat nanti tibanya di tanah suci, apabila memerlukan, bisa mungkin dipindahkan ke dalam tas kecil yang akan Ibu dan Bapak bawa di barang pribadi masing-masing. Lalu kedua adalah tentunya handuk yang digunakan selama kegiatan, dan obat-obatan pribadi. Tidak lupa adalah nanti khususnya mohon maaf bagi Bapak dan Ibu yang memiliki rekam medis terkait kondisi pribadi. Ya, misalkan Ibu dan Bapak memerlukan obat-obatan yang terkait dengan pengobatan yang sedang dijalani, itu mohon untuk dibawa serta, atau saya mohon informasi juga Ibu dan Bapak, khususnya bagi Bapak dan Ibu, keseluruhan rombongan, dalam hal ini adalah apabila mohon maaf, ada di antara Ibu dan Bapak yang memiliki rekam medis penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan, yang memerlukan inhaler atau memerlukan obat-obatan berbau aerosol. Itu mohon diinformasikan kepada kami Tuntur Reader, karena biasanya barang-barang ini memiliki syarat yang ketat untuk bisa dibawa masuk ke dalam pesawat, khususnya obat-obatan yang berkaitan dengan sistem inhaler. Jadi apabila ada, mohon diinformasikan supaya kami bisa bantu Ibu dan Bapak untuk barang atau obat-obatan yang diperlukan ini bisa dibawa masuk serta ke dalam pesawat bersama Ibu dan Bapak semua. Dan tidak lupa adalah tentunya Ibu dan Bapak mohon untuk membawa serta vitamin, ya, mengingat Ibu dan Bapak kita akan berkunjung di salah satu periode sibuk dikarenakan cuaca di tanah suci yang relatif cukup sejuk dan cenderung dingin. Apabila kita keluar atau akan melaksanakan ibadah sholat tahajud, itu perjalanan menuju ke masjidnya akan relatif lebih dingin cuacanya. Karenanya nanti Ibu dan Bapak tidak lupa nanti perlengkapan sholat, sajadah, alas kaki, lalu jaket juga diperlukan Ibu dan Bapak semua. Tidak lupa juga mengingat cuaca yang relatif cukup dingin pada saat malam hari, mungkin alangkah lebih baiknya Ibu dan Bapak kita bisa melengkapi diri dengan masker, lalu juga mempersiapkan sebagai langkah antisipasi adalah kita membawa payung kecil untuk kegiatan ibadah kita. Lalu selanjutnya adalah perlengkapan pribadi yang dimasukkan ke dalam koper adalah tentunya adalah hanger, pakaian, dan segala perlengkapan yang Ibu dan Bapak perlukan. Satu set yang nanti akan digunakan di tanah suci. Dan kami sarankan adalah Ibu dan Bapak, kita akan berhadapan dengan
negara yang memiliki kelembapan yang cukup rendah, ya. Dalam artian suhu atau hawanya relatif cukup kering. Jadi izin mungkin bapak-bapak terutama, kalau ibu-ibu saya yakin sudah biasa deh bapak-bapak, terutama membawa serta body lotion ya untuk menghindari ketidaknyamanan pada bagian-bagian kulit, terutama mungkin pelembab pada bagian wajah, ya. Pelembab, mungkin ada yang membawa serta lip balm dan sebagainya, itu juga kami sarankan untuk bisa dibawa serta. Karena sekali lagi kita akan berhadapan dengan hawa kering, ya, yang tingkat kelembabannya relatif cukup rendah di tanah suci nanti. Lalu menginjak ke poin berikutnya, Ibu dan Bapak, kami akan menginformasikan adalah pertama keperluan khusus untuk wanita yang akan dimasukkan ke dalam koper. Pertama itu ada 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih. Disarankan tidak ketat dan tidak menerawang atau memiliki bahan yang relatif bisa menutup pada saat digunakan. Yang kedua adalah 4 set baju gamis muslim untuk harian ke Masjidil Haram. Ya, ini digunakan sebagai pakaian harian atau pakaian kegiatan ibadah yang digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat ataupun kegiatan ibadah lain yang akan kita laksanakan nanti di Tanah Suci. Dan sama juga Ibu dan Bapak, khususnya untuk pakaian ini adalah disarankan tidak ketat dan juga memiliki bahan yang cukup tebal dan tidak menerawang. Lalu perlengkapan selanjutnya adalah tentunya pakaian tidur yang akan digunakan oleh Ibu dan Bapak semua. Ya, perlu diinformasikan bahwa total perjalanan kita adalah kita akan berangkat pada tanggal 13 dan akan kembali pada tanggal 22. Ya, cukup lama, jadi mohon sekiranya bisa dipersiapkan untuk perlengkapan yang akan Ibu dan bawa semua. Lalu untuk keperluan khusus wanita adalah Ibu dan Bapak nanti, Ibu, mohon maaf, terutama adalah mempersiapkan manset, kerudung besar, dan kaos kaki untuk pakaian ihram ya, yang akan digunakan pada saat pelaksanaan ihram nanti di Tanah Suci. Lalu untuk perlengkapan khusus wanita adalah Ibu diharapkan untuk membawa mukena dan bergo panjang, dan tidak lupa adalah khusus untuk Ibu diharapkan untuk senantiasa membekali diri dengan persiapan sebagai langkah antisipasi adalah membawa serta pembalut, ya, untuk langkah antisipasi apabila memang pada periode pelaksanaan umroh kita ada rezeki dari Allah yang Ibu dan Bapak terima dalam hal dispensasi, ya. Selanjutnya untuk saya melangkah ke keperluan khusus pria adalah ya Bapak, perlengkapannya yang harus dibawa adalah paling sekitar 4 sampai 5 set pakaian harian ke Masjidil atau menuju ke masjid untuk pelaksanaan kegiatan ibadah. Baik itu bisa menggunakan gamis, jubah, baju koko, dan juga disarankan menggunakan celana berbahan dasar kain, ya, khusus untuk pria. Lalu tidak lupa untuk prosesi kegiatan ibadah, mohon kain ihram 1 set perlengkapan ihram itu juga tetap disiapkan atau dibawa di dalam koper. Lalu pakaian tidur juga sama karena durasi perjalanan kita relatif cukup panjang. Dan tidak lupa adalah membawa serta sendal jepit atau sendal gunung. Ini adalah dikhususkan untuk Bapak kita para pria, dikarenakan untuk salah satu syarat sah pelaksanaan ibadah ihram adalah terlihatnya tumit dan mata kaki pada saat pelaksanaan ibadah ihram, ya. Jadi tidak tertutup. Jadi disarankan mana yang lebih baik adalah sendal jepit, sendal gunung ataupun ataupun alas kaki yang menggunakan atau yang
perlihatkan bagian mata kaki. Itu yang disarankan. Lalu tas cabin, Ibu dan Bapak, kita memiliki sekitar 7 kg. Jadi kalau kami klasifikasikan ada 2 tas. Satu adalah tas yang besar, tas dari AM Tour, yang itu akan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Yang kedua adalah tas cabin, ataupun koper kecil dengan ukuran size yang lebih kecil yang akan Ibu dan Bapak bawa. Itu adalah memiliki maksimal berat sebesar 7 kg. Di luar 20 kg yang akan masuk ke dalam bagasi yang menggunakan Oman. Yang perlu Ibu dan Bapak bawa adalah pertama, jadi kita akan pisahkan perlengkapan yang akan kami informasikan ini ke dalam satu tas lain yang bisa digunakan atau bisa mudah diambil dan bisa dibongkar dengan leluasa, mengingat ketibaan kita di Jeddah itu lebih kurang di Tanah Suci nanti adalah pada saat tengah malam. Ya, perlu waktu perjalanan nanti untuk ke Madinah, dan mungkin untuk kenyamanan Bapak dan Ibu saya pastinya akan memerlukan waktu untuk berganti pakaian, baik dengan pakaian yang lebih bersih atau juga menggunakan pakaian yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ibadah. Nah, perlengkapan yang ditempatkan di satu tas berbeda yang digunakan atau dibawa ke dalam pesawat, ke dalam cabin, atau bisa dikatakan ini adalah tas yang akan selalu Ibu dan Bapak tenteng selama penerbangan. Ini adalah salah satunya satu set baju ganti untuk persiapan apabila memerlukan pakaian baju ganti, pakaian bersih untuk kegiatan ibadah. Lalu Al-Quran, buku doa dan tasbih nanti juga disiapkan, ditempatkan berada di koper kecil ataupun tas tenteng, tas jinjing yang akan Ibu dan Bapak bawa. Lalu ketiga adalah buku catatan. Nah, ini juga perlu apabila nanti Ibu dan Bapak ada reminder-reminder, baik dari kami, tim tour leader DM Tour, atau dari Mutawif nanti yang akan bertugas mendampingi Bapak dan Ibu semua selama berada di Tanah Suci. Tidak lupa, mengingat ini adalah penerbangan panjang Ibu dan Bapak semua, ya, walaupun ini adalah penerbangan yang sudah mengakomodir full service, tapi tentunya tidak ada salahnya melengkapi diri atau membekali diri dengan cemilan selama di penerbangan. Nah, terkait dengan penerbangan internasional Ibu dan Bapak, perlu kami informasikan, mohon izin, karena nanti ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dibawa, ya, khususnya terkait adalah air mineral. Jadi sebelum melewati imigrasi, tolong tidak membawa serta air mineral dengan berat lebih dari 100 ml itu. Lalu untuk mempernyaman kondisi perjalanan, karena kembali ini adalah penerbangan yang cukup panjang Bapak dan Ibu semua, apabila dirasa perlu, boleh sekiranya membekali diri masing-masing dengan membawa bantal leher ataupun bantal kecil yang bisa Ibu dan Bapak gunakan, dengan catatan adalah memang ini dimensinya tidak terlalu besar dan tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain. Lalu untuk perlengkapan yang terakhir yang kami sarankan untuk bisa Ibu dan Bapak bawa di dalam tas tenteng ataupun koper yang terpisah, ya, akan masuk ke dalam kabin pesawat. Itu adalah tentunya pakaian hangat Ibu dan Bapak semua. Ya, ini diperlukan walaupun kita akan terbang, khususnya bagi Ibu dan Bapak yang terbang menggunakan Oman. Saya dan Ibu dan Bapak akan bertemu pada pukul 10, terutama di Jakarta. Cuaca yang masih panas, kita akan terbang pada sekitar pukul 15. Tapi perlu diingat, kita nanti akan berada di ketinggian sekitar 30-35.000 kaki, durasi penerbangan sekitar 8 jam, lalu ketibaan kita nanti di Tanah Suci, sebagaimana Mas Andi tadi informasikan, bahwa kita ketibaan adalah lewat tengah malam, ya, lebih kurang sekitar pukul 00.30. Jadi, mohon perlengkapan ini dipersiapkan, dipisahkan dari koper, atau disendirikan dalam tas yang bisa Ibu dan Bapak bawa, Ibu dan Bapak bongkar, Ibu dan Bapak
ambil dalam waktu yang singkat atau memudahkan. Ya, ya, Dan ya. untuk barang-barang, kita akan menginjak ke barang-barang berikutnya. Pertama adalah barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper besar. Ya, koper AM Tour. Itu adalah dimohon untuk tidak meletakkan power bank. Jadi apabila nanti Ibu dan Bapak mungkin terlupa, pasti akan ada pengecekan dan nanti pihak bandara atau pihak airport akan menginformasikan bahwa ada power bank ini di dalam. Tapi kami sarankan adalah mohon untuk kembali dicek pada saat packing Ibu dan Bapak semua. Pastikan tidak ada barang atau power bank di dalam koper besar. Ya, di dalam koper besar yang akan masuk ke dalam bagasi pesawat itu dipastikan tidak ada power bank ya, karena risikonya adalah nanti barang ini akan tertahan atau akan mengalami penundaan untuk bisa ikut terbang. Lalu berkaitan dengan syarat-syarat tadi, sebagaimana yang kami informasikan adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan ke dalam masuk tas kabin atau tas terpisah atau tas tenteng yang tadi kami informasikan. Pertama adalah tidak boleh memiliki atau benda cair, benda gel, ya, itu tidak boleh memiliki berat atau besaran lebih dari 100 ml atau 100 miligram. Ya, 100 ml sama 100 miligram ukurannya relatif cukup besar. Jadi dan sekarang kita juga sudah terbantu beberapa kemasan produk sudah banyak kemasan dengan besaran di bawah itu. Jadi apabila nanti ada perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan sepanjang kegiatan, misalkan mohon maaf facial wash, facial foam Ibu dan Bapak memerlukan sepanjang penerbangan, atau nanti diperlukan pada saat kita transit di Oman, ya pastikan itu tidak memiliki berat 100 di atas 100 liter atau 100 mg. Kedua, berarti juga Ibu dan Bapak tidak diperbolehkan membawa air minum. Ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa air mineral botol kemasan kita tuh paling kecil sekarang hanya berada di angka 330 ml. Nah, solusinya bagaimana? Ibu dan Bapak mohon untuk membekali diri masing-masing bisa membawa tumbler atau berbekal botol kosong. Pastikan botolnya kosong, tidak ada isinya. Nanti setibanya di area bandara, di Soekarno-Hatta Terminal 3, setelah kita melewati imigrasi, kita melewati pengecekan sebelum Bapak dan Ibu nanti menuju ke gate, nanti akan ada beberapa konter pengisian air minum. Nah, nanti botol kosong itu bisa digunakan atau manfaat membawa botol kosong ini adalah nanti bisa digunakan untuk diisi ulang di water dispenser yang tersedia di area bandara. Ya, jadi kalau memang membawa dan sebelum melewati area imigrasi, biasanya akan mengalami penyitaan khususnya untuk benda cair, benda padat, gel yang memiliki berat besaran di atas 100 ml. Lalu tidak lupa adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam tas kabin, Ibu dan Bapak semua. Yaitu adalah benda tajam. Ya, misalkan terutama gunting, alat cukur, ya. Lalu gunting kuku itu alangkah lebih baiknya dimasukkan ke dalam tas besar. Jadi koper kecil, tas tenteng itu diminimalisir dari benda-benda yang dilarang seperti cairan, 100 ml atau benda tajam. Termasuk juga izin Ibu dan Bapak, mohon maaf, nanti apabila sepulang dari tanah suci karena kebiasaan, ya nanti mohon izin, tolong menghindarkan diri membeli oleh-oleh yang menyerupai apapun yang berbentuk senjata. Misalkan, Ibu, Bapak teringat anggota keluarga, anak, keponakan, ada pistol-pistolan bagus. Nah, itu mohon untuk bisa dihindari karena walaupun sifatnya mainan, tapi oleh-oleh yang berbentuk menyerupai senjata itu biasanya akan mengalami penundaan ataupun tidak diperbolehkan dibawa di dalam tas kabin. Ya, jadi disarankan nanti untuk dihindari hal-hal yang
sebagaimana kami informasikan di bawah ini. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan Ibu dan Bapak sampai saat ini. Oke, pertanyaannya nanti mungkin di akhir saja Mas Bahtiar ya. Jadi biar Baik, rangkuman siap. pertanyaan di akhir. Oke, monggo lanjut dulu. Baik, untuk selanjutnya adalah catatan Ibu dan Bapak untuk membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat. Pertanyaannya, Mas, jaket setebal apa yang perlu kami bawa? Kami sarankan Ibu dan Bapak membawa jaket tipis saja, walaupun kami informasikan suhu di Tanah Suci relatif cukup dingin, tapi pada saat siang suhunya mendekati suhu yang biasa kita hadapi di Indonesia, mungkin sekitar antara 28 derajat Celcius pada saat siang hari. Jadi jaket, Nggak sih Mas, jadi kayak Bu, Apa nggak ada aturan gitu. enggak ya? Oke, kedua adalah power bank dimasukkan ke dalam tas kecil yang dibawa jamaah itu sendiri. Jadi masuk ke dalam tas terpisah atau tas ya tenteng, koper kecil atau tas yang menempel di masing-masing jamaah, masing-masing Bapak dan Ibu semua. Tidak masuk ke dalam bagasi pesawat. Lalu ketiga, bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan masing-masing jamaah. Kira-kira Ibu dan Bapak, apa yang sekiranya menjadi keperluan Ibu dan Bapak semua, ya, silahkan nanti dipersiapkan. Yang pasti adalah limitasi atau pembatasannya adalah lebih ke berat koper yang kita miliki. Jadi menginformasikan atau mengingatkan lagi bahwa untuk Oman kita beratnya dibatasi di 20 kg. Ya, jadi silahkan pastikan pada saat berangkat koper masih memiliki berat di bawah 20 kg supaya ada spare atau ada space, terutama koper bagasi ada spare atau ada space yang bisa dimaksimalkan untuk menambah oleh-oleh atau buah tangan yang akan Ibu dan Bapak bawa. Nah, lalu selanjutnya Ibu dan Bapak semua, kami informasikan apabila ada kelebihan bagasi, biayanya akan ditanggung oleh jamaah sendiri, jadi tolong dipastikan kembali Keluar. Jangan berat keluar. masing-masing koper penjenengan Ibu dan Bapak dipastikan berada dalam jumlah yang sesuai dengan regulasi atau aturan. Lalu disarankan setiap koper diberikan gembok kecil, Ibu dan Bapak, antisipasi apabila, mohon maaf, kita lupa kode. Saran kita adalah apabila nanti kita paksa untuk dibuka berarti kan ada malfungsi di kopernya. Jadi saran kita adalah membawa serta kunci atau gembok kecil digunakan sebagai pengaman tambahan. Ya, lalu yang selanjutnya adalah Ibu dan Bapak untuk koper disarankan untuk tidak dicoret-coret. Ya, karena apa? Atau diberikan nama misalkan, Mas saya takut tertukar. Karena nanti di bandara Ibu dan Bapak untuk tanda pengenal koper bagasi dan koper cabin yang Ibu dan Bapak bawa, itu sudah akan disiapkan identitas masing-masing pengenal. Atau kalau Ibu dan Bapak mau menambahkan, mungkin bisa menambahkan dengan aksesoris yang mudah atau yang tidak, yang mudah untuk dilihat, misalkan diikat pita, ya, atau ditambahkan gantungan koper. Nah, itu mungkin diperkenankan sebagai pembeda, tapi disarankan untuk tidak mengalami pencoretan, Bapak dan Ibu semua. Lalu obat-obatan kembali kami informasikan, mohon untuk dibawa serta, ya, terkait dengan rekam medis masing-masing. Silakan dibawa serta, silakan dilengkapi, ya, kembali. Penyakit yang biasa timbul apabila kita bepergian adalah biasanya ada 2 yang paling sering menjangkiti jamaah ataupun tamu-tamu ayam tour adalah, pertama pastinya adalah penyakit saluran pernafasan. Ya, kita akan berhadapan dengan cuaca yang bisa berubah-ubah, dingin pada saat malam hari, kembali hangat atau cenderung panas di siang hari. Lalu kedua mungkin khususnya bagi Bapak dan Ibu yang memiliki rekam medis atau jejak yang kurang baik dengan pencernaan. Nah, karena tentunya kita akan beradaptasi juga dengan rasa makanan yang baru. Silakan nanti bisa membekali diri juga dengan obat-obatan pribadi yang sekiranya diperlukan. Lalu untuk pemakaian seragam, jadwal
nanti akan kami informasikan lebih lanjut bersama kami, saya Bahtiar, Mas Andi, nanti Mas Ubaidillah, lalu ada Mutafi yang akan bertugas juga, kita akan nanti berkoordinasi dan terus menyampaikan informasi-informasi terkait perjalanan. Nah, dan kembali adalah Ibu dan Bapak semua, tolong cek kembali barang bawaan. Ya, barang bawaan Ibu dan Bapak semua tolong cek kembali. Misalkan tadi powerbank, pastikan tidak ada di dalam koper, benda tajam tidak ada di dalam tas cabin, tas tenteng atau koper kecil. Ya. Lalu tidak lupa adalah kami informasikan Ibu dan Bapak semua, tolong kembali sebelum berangkat, tolong kembali mengecek paspor masing-masing, terutama bagi Ibu dan Bapak mungkin yang paspornya masih dibawa secara mandiri. Ya, tapi bagi Ibu dan Bapak ya untuk paspor yang sudah dikumpulkan, nanti akan kami berikan atau kami serahkan kepada panjenengan semua setibanya atau saat kita bertemu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sesuai dengan jadwal keberangkatan yaitu Oman Air. Kita akan berkumpul pada jam 10 pagi. Sementara bagi Ibu dan Bapak semua nanti akan terbang menggunakan Qatar, itu akan berkumpul pada jam 15 sore. Oke, terima kasih banyak Mas Baik, Bahtiar terima kasih. untuk waktunya ya sudah mengisi. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Mohon maaf Mas Bahtiar, saya bantu lanjutkan ya. Baik, silakan Mbak Putri. Oke, Bapak Ibu, kita bantu lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ini kaitannya sama helper ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk helpernya saya bantu bacakan, Bapak Ibu. Bisa dibantu simak di layar, Bapak Ibu ya. Di sini saya akan membantu menjelaskan untuk helper yang Oman Air sekaligus untuk penerbangan yang SV, seperti itu. Yang pertama untuk yang Oman Air Bapak Ibu semuanya baik yang jamaah Oman Air ataupun SV akan berkumpul di tanggal 13. Penerbangan untuk Oman Air 13 2026 WY 850 untuk kode flightnya CGK Muscat Jakarta Muscat pukul 14.55 sampai Oke. Ya, Oman Air ya, 14.55 ketibaannya di Muscat itu 19.50. Flight duration-nya di 7 jam 55 menit, 20 kilo. Sekali lagi Bapak Ibu bagasinya di 20 kilo untuk keberangkatannya, cabin 7 kilo per jamaah. Bapak Ibu lanjut kembali untuk terbang 13 Januari 2026 WY 673 untuk kode flight-nya Muscat Jeddah 21.30 ketibaan di 0005. Ini 0005 sudah tanggal 14 ya Bapak Ibu ya di tengah malam. Untuk flight durasinya di 3 jam 35 menit, bagasinya sama 20 kilo. Untuk bagasinya nanti truk jadi tidak Bapak Ibu saat transit itu tidak harus mengambil bagasi di conveyor belt. Jadi nanti untuk pengambilan bagasi itu di akhir yaitu di Jeddah. Pun di sana sudah ada tim handling seperti itu. Baik Oman Air ataupun Saudi Airlines itu sama. Seperti itu ya untuk perlakuan terhadap bagasinya. Untuk keberangkatannya. Terus Bapak Ibu dilanjutkan 21 Januari untuk kepulangan QR untuk kode pesawat Qatar QR 1187 Jeddah Doha untuk transitnya di Doha. 19.30 ketibaan 21.40 flight durasinya 2 jam 10 menit. Bagasinya Bapak Ibu untuk kepulangan 25 kilo. Untuk bagasi yang masuk ke koper besar ya bagasinya untuk 7 kilonya di cabin per jamaah. Ketibaan di Indonesia 22 Januari 2026 QR 6381 Doha, Jakarta 0225 1450 flight durasinya di 8 jam 25 menit. Bagasinya sama 25 kg ya Bapak Ibu ya. Untuk cabinnya 7 kilo. Nah, itu untuk flight duration ataupun penerbangan yang Qatar. Nah, untuk yang Saudi Airlines Bapak Ibu ini untuk khusus yang Saudi Airlines, untuk yang reguler. Nanti beda lagi untuk yang luxury, begitu. Untuk yang reguler, 13, ini ada nanti Bapak Ibu dibagi menjadi 2 flight ya, flight A dan flight B. Tapi untuk keberangkatan Bapak Ibu, flightnya sama. Pesawatnya sama, keberangkatannya pun sama, kaitannya sama, meeting point-nya pun sama, di 69 jamaah tadi. Yaitu di tanggal 13 Januari 2026 untuk flight kodenya itu GA9657 atau SV819. Rutenya Jakarta Jeddah
19.05 ketibaan 01 dini hari. Untuk flight duration-nya di 9 jam 55 menit. Untuk bagasinya Bapak Ibu 1 kali 30 kilo. Jadi satu orang hanya membawa satu koper besar. Untuk bagasinya ataupun beratnya di 30 kilo ditambah 7 kilo cabin. Seperti itu. Untuk kepulangannya Bapak Ibu nanti dibagi menjadi 2 grup. Yang pertama, tanggal untuk flight ayah 21 Januari 2026 itu SV ataupun Saudi Airlines kodenya SV1046 Jeddah Riyadh pukul 20.00 ketibaan 21.40. Flight durasinya 1 jam 40 menit, bagasinya 1 kali 30 kilo. 7 kilo cabin, bagasi sama. Terus dilanjutkan 22 Januari SV1057 Riyadh Jeddah 02.30 ketibaan 04.25. 1 jam 55 menit, bagasinya di 30 kilo. Ketibaan di Jakarta ataupun terbang kembali dari Jeddah itu menggunakan SP826 09.00 ketibaan di Jakarta nanti Bapak Ibu di pukul 22.45. Flight durasinya di 9 jam 45 menit. Bagasinya sekali lagi 1 kali 30 kilo ataupun sama ya Bapak Ibu ya. Terus untuk yang flight B, ini perbedaannya selisih 1 jam ya Bapak Ibu ya. Yang tadi pukul 20.00, untuk yang ini 21.00. Ketibaan 22.40 di Riyadh. Terbang kembali dari Riyadh ke Jeddah 05.00, ketibaan di Jeddah 06.55. Flight durasinya 1 jam 55 menit, bagasinya sama. Jadi nanti Bapak Ibu akan bertemu kembali di Bandara Jeddah sama-sama di pukul 9. 9.00 sama-sama bareng lagi 69 jamaah terbang dari Jeddah ke Jakarta. 09.00 ketibaan 22.45 di flight durasinya 9 jam 45 menit. Bagasinya tetap sama, seperti itu ya. Nah, ini untuk note-nya, untuk yang penerbangan menggunakan Saudi Airlines, disarankan menggunakan koper ukuran 26 atau 28 inch. Karena nantinya saat kepulangan melalui Bandara Riyadh, jatah Zam-Zam 5 liter wajib dimasukkan ke dalam koper bagasi. Ini yang sangat kita bold note Bapak Ibu ya. Untuk jamaah-jamaah pengguna yang menggunakan maskapai Saudi Airlines. Setiap jamaah hanya diperbolehkan membawa bagasi termasuk Zam-Zam di dalam seberat 1 kali 30 kilo plus 7 kilo cabin. Seperti itu. Meeting point-nya di Jakarta, Oman Air jam 10.00 WIB, untuk yang Saudi Airlines itu jam 15.00 WIB. Ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang Oman di area Tower Row Bay depan Sate Senayan, kalau untuk yang Saudi Airlines itu di area Tower Row D depan Old Town. Oke. Lanjut untuk yang Oman Air, Mas Bahtiar tadi sudah memperkenalkan diri. Untuk TL-nya Bahtiar Yulianto, nomornya sudah tertera. Kalau untuk yang Saudi nanti dengan Pak Ubaidillah Asmawi atau Mas Ubay dan Mas Andi atau Pak Andi Novianto. Nomornya juga tertera. Untuk emergency kontak nanti dua-duanya dengan Bapak Miftahuddin Rosaleh atau Mas Miftah untuk kita membahasakannya biasanya gitu. Oke, kita lanjut ke informasi penting lainnya bagian paspor Bapak Ibu. Ini insya Allah sama, baik yang Oman Air ataupun Saudi Airlines ya, itu sama. Jadi paspor merupakan dokumen identitas diri sehingga harus dijaga dan disimpan sebaik-baiknya. Oke, paspor minimal berlaku 6 bulan sejak saat keberangkatan. Jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan karena kesalahan peserta, maka biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab peserta. Jadi Bapak Ibu, kemarin kan sudah beberapa jemaah ataupun banyak dari Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan di M-Tour Travel. Seperti yang tadi Mas Bahtiar katakan, untuk yang sudah mengumpulkan ke M-Tour Travel nantinya akan Bapak Ibu terima kembali di bandara, sudah dengan kopi visa, sudah dengan sertifikat vaksin ditambah nanti boarding pass akan kita bagikan kembali di bandara, seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang belum sempat mengumpulkan atau mungkin sebelumnya ada digunakan, nanti mohon untuk kedatangannya jangan terlambat. Karena kita memerlukan paspor Bapak Ibu untuk early check-in, seperti itu. Terus kaitannya sama vaksin Bapak Ibu, kita sudah infokan jauh-jauh hari. Untuk vaksin yang diwajibkan, yang pertama ada meningitis, yang kedua ada polio. Ini seharusnya sudah clear karena maksimal vaksin itu di H-14 hari sebelum keberangkatan, begitu ya.
Terus ini Bapak Ibu kaitannya dengan ketepatan waktu, keterlambatan dari salah satu atau beberapa orang akan mengakibatkan ketidaklancarannya acara tur yang akan merugikan baik diri sendiri maupun peserta lainnya. Maka kerjasama yang baik antara seluruh peserta tur dan tur leader sangat diharapkan. Jadi Bapak Ibu ketika sudah kumpul di Jakarta, sudah bertemu Bapak Ibu menjadi satu keluarga yang diharapkan Bapak Ibu saling menjaga satu sama lain, seperti itu. Terus kaitannya sama makanan Bapak Ibu tidak usah khawatir karena nanti selama di Saudi Arabia insya Allah untuk cateringnya ataupun makanan dari hotel itu makanan Indonesia. Jadi masih cocok dengan lidah Bapak Ibu semua seperti itu. Tapi kalau misal Bapak Ibu mungkin sangat suka pedas dan sebagainya, nanti silahkan bisa membawa sambal tambahan ataupun bisa membawa lauk tambahan seperti rendang, tempe orek, ataupun makanan khas Indonesia lainnya ya. Tapi sebagai catatan untuk menghindari penyitaan dari petugas bandara, disarankan juga makanan yang dibawa disertai dengan keterangan berbahasa Inggris dan memiliki izin edar dari BPOM, seperti itu. Terus kaitannya untuk perlengkapan penting Bapak Ibu, untuk kenyamanan perjalanan Anda, kami anjurkan membawa sepatu yang bertumit rendah. Jadi Bapak Ibu diarahkan menggunakan sepatu kets dan sandal ketika di sana. Karena kan sering keluar masjid ya, jadi kita arahkan menggunakan sandal. Dianjurkan juga, ini sangat dianjurkan Bapak Ibu untuk membawa jaket atau sweater berbahan nyaman. Baik nanti di pesawat, karena mungkin ada yang kurang tahan dengan AC pesawat, nanti silakan bisa dibawa jaketnya di atas pesawat, pun bisa digunakan ketika di Madinah ataupun Mekah. Karena for your information ataupun FYI ya, jadi di Madinah untuk saat ini cuacanya ataupun suhunya lumayan dingin, sekitar 10 derajatan. Jadi nanti Bapak Ibu yang tidak tahan dingin silahkan bisa membawa jaket atau long john dan sebagainya, monggo sesuai dengan keperluan Bapak Ibu semua. Sweater dan sebagainya, payung lipat jika memang untuk antisipasi, jas hujan sekali pakai juga untuk antisipasi, peci, topi, dan kacamata hitam. Kacamata hitam itu sangat berpengaruh ataupun sangat dibutuhkan ketika Bapak Ibu city tour dan sebagainya, karena panas matahari ya. Kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel agent atau dari AM Tour Travel seperti batik seragam, shawl, tas serut, dan buku panduan doa. Nah, ini untuk pakaiannya, keperluan ibadah kami anjurkan juga bagi jamaah perempuan membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus umroh. Untuk laki-laki membawa kain ihram, ikat pinggang jika diperlukan ya Bapak Ibu, baju koko, sarung dan sebagainya. Seperti yang tadi Mas Bahtiar sudah jelaskan kaitannya untuk referensi daftar perlengkapannya. Ini salah satu ataupun ini contoh dari seragam AM Tour Travel begitu. Terus tadi Mas Bahtiar juga menyinggung kaitannya dengan obat-obatan. Ini contoh obat-obatan yang nantinya Bapak Ibu bisa bawa ketika berangkat. Nantinya Bapak Ibu ya bisa membawa suplemen vitamin untuk memperkuat sistem imun Bapak Ibu, obat pribadi, paracetamol ataupun obat alergi lainnya. Kalau yang masuk angin cocoknya pakai tolak angin, silakan nanti bawa tolak angin. Kalau yang pegel-pegel cocoknya pakai counter pen, bawalah counter pen Bapak Ibu. Seperti itu. Terus biasanya Bapak Ibu yang sering terjadi ataupun yang sering sakit itu radang tenggorokan ataupun susah sakit buat menelan ya, ataupun radang tenggorokan tadi ataupun batuk pilek biasanya seperti itu. Nanti silahkan dibantu bawa obat-obatan yang berkaitan dengan batuk pilek dan radang tenggorokan. Walaupun dari AM Tour Travel sendiri itu setiap TL akan dibawakan starter kit obat ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu sudah menyediakan obat-obatan pribadi karena biasanya obat itu cocok-cocokan gitu. Oke, terus Bapak Ibu kita lanjut ke barang bawaan seperti yang tadi sudah dijelaskan ya untuk aturannya. Sekali lagi saya bantu reminding, Oman Air untuk keberangkatan 20 kilo per jamaah CGK Jeddah. Terus kepulangan Bapak Ibu menggunakan Oman Air 25 kilo Jeddah CGK. Bagasinya sama 7 kilo begitu. Kalau untuk yang Saudi Airlines Bapak Ibu 30 kilo all rute. Semua rute 30 kilo tapi sudah khusus untuk kepulangan 30 kilo itu sudah termasuk zam-zam di dalam koper bagasi. Terus Bapak Ibu kaitannya sama alat elektronik ataupun apapun itu yang berbaterai, mohon tidak diletakkan di koper bagasi ataupun koper yang besar.
takutnya nanti Bapak Ibu kopernya tertahan dan tidak bisa terbang. Kaitannya untuk tonsis, payung juga masuk di koper bagasi, benda tajam dan lainnya itu tidak boleh di koper cabin, wajib di koper bagasi, seperti itu. Kalau untuk yang di koper cabin itu apa, ataupun yang di koper ataupun di tas yang melekat ke Bapak Ibu sendiri itu adalah power bank. Power bank tidak boleh masuk ke koper bagasi sekali lagi. Oke, aman ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, kaitannya sama tag koper. Tadi sudah dijelaskan untuk kopernya Bapak Ibu nanti akan dibagikan tag koper oleh kita. Nanti untuk tag bagasi juga ada, tag koper cabin juga ada. Pun kita juga menyediakan stiker untuk koper bagasinya Bapak Ibu. Itu. Terus yang digarisbawahi di sini Bapak Ibu, untuk waktu kepulangan kembali ke tanah air, usahakan tidak membawa barang titipan apabila tidak diketahui isinya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan pihak bea cukai. Untuk kaitannya untuk form bea cukai Bapak Ibu ya, atau All Indonesia itu nantinya sudah diisikan oleh tim AM Tour. Begitu. Terus selama di dalam bus, para peserta bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada di dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lainnya. Nanti silahkan dijaga. Dan khusus untuk paspor Bapak Ibu, ketibaan di Jeddah, nanti untuk paspor Bapak Ibu akan ditarik oleh TL ataupun tour leader untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, atau paspornya nanti keselip dan sebagainya. Jadi untuk menghindari hal itu Bapak Ibu, nanti paspor ketibaan di Jeddah Bapak Ibu di dalam bus akan dikolek oleh tour leader. Begitu ya. Kaitannya sama roomkay, ini kaitannya dengan akomodasi. Bapak Ibu dari tim sudah menge-share ya untuk pembagian kamar. Untuk room listnya itu untuk Mekah Madinah, normal kamar itu 4 orang. Kalau yang upgrade ya upgrade. Untuk ada juga yang sekamar isi 5 orang ataupun queen. Bednya nanti akan satu-satu dan semuanya untuk room key ataupun kunci kamar hanya dibagikan satu saja. Jadi nanti Bapak Ibu ketika yang terakhir keluar dari kamar, silahkan kunci kamarnya dititipkan di resepsionis. Jadi kunci kamar tidak perlu dibawa ke masjid. Nanti ketika keluar dari kamar Bapak Ibu, kunci kamar dititipkan di resepsionis. Jadi kalau memang ada orang di dalam kamar, nantinya kunci kamarnya tidak akan ada di resepsionis. Tapi ketika tidak ada orang di dalam kamar, kuncinya sudah pasti ada di resepsionis. Seperti itu. Jadi untuk mempermudah antara satu jamaah dengan jamaah lain. Oke, kaitannya untuk waktu check out Bapak Ibu, nanti silahkan kunci kamar bisa diberikan ke tour leader. Jadi untuk menghindari kaitannya misal Bapak Ibu ada barang-barang yang tertinggal, kalau misal mau buka lagi langsung ke tour leader, begitu. Terus untuk waktu check-in sangat bervariasi beberapa akomodasi ya. Untuk akomodasi telah siap dengan kamar yang telah dibersihkan itu kurang lebih di pukul 15.00 sampai dengan 23.30. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Untuk waktu check out juga sangat bervariasi, biasanya antara pukul 10.00 sampai dengan 11.00 begitu. Nah, ini untuk yang kita garis bawahi juga Bapak Ibu, waktu, cuaca, dan mata uang. Jadi untuk di Saudi Arabia, perbedaan waktunya antara dengan Jakarta itu kurang lebih 4 jam lebih lambat untuk negara Saudi Arabia. Misalkan di Jakarta pukul 12.00, sedangkan di Saudi Arabia itu pukul 8.00 begitu. Nah, kaitannya suhu tadi sudah saya infokan juga ya, saya bantu spoiler sedikit. Perkiraan suhu rata-rata di negara ataupun kota yang disinggahi, ini untuk di Madinah Bapak Ibu, ini kurang lebih suhu di Madinah 9 sampai dengan 22 derajat Celcius. Jadi ini lumayan dingin. Kalau di sini mungkin kayak di puncak Bapak Ibu. Semribit kalau bahasa Jawanya. Nah, untuk di Mekahnya Bapak Ibu itu kurang lebih suhunya antara 14 sampai dengan 27 derajat Celcius. Ataupun mungkin 38 derajat Celciusnya ya. Atau nanti kalau misal Bapak Ibu ingin akuratnya ngeceknya, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi websitenya theacuweather.com, atau biasanya pakai handphone ketika Bapak Ibu di sana juga keluar suhunya.
Nah, ini untuk mata uang Bapak Ibu, mata uang menggunakan SAR atau real gitu. 1 real ataupun 1 SAR itu 4.600. Kaitannya sama ATM Bapak Ibu, ini banyak pertanyaan juga, Mbak, saya bawa rupiah atau bawa real? Ketika Bapak Ibu bawa rupiah, jadi memang ada beberapa toko-toko yang bisa bertransaksi dengan menggunakan mata uang Indonesia ataupun rupiah. Ada beberapa toko yang bisa juga menggunakan kartu kredit ataupun debit seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, rupiah tetap bisa dipakai tapi hanya di beberapa toko saja. Tapi amannya Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu mau menukarkan ke real, di sana ada juga money changer. Terus pun kalau misal Bapak Ibu mau tarik tunai, di sana juga banyak tersedia ATM. Tapi dengan syarat untuk logo ATM-nya Bapak Ibu itu termasuk ke Visa, Plus, Mastercard, Maestro, Cyrus ataupun American Express. Biasanya sekali tarik itu charge-nya Rp25.000. Tapi untuk pecahan-pecahan besar, 200 SAR, 500 SAR seperti itu. Pun kaitannya kalau misal Bapak Ibu di toko-toko tertentu ya mau bayarnya cashless gitu, mau pakai CC ataupun mau pakai debit itu bisa juga. Tapi dengan catatan di toko-toko tertentu ya ataupun biasanya di mall dan sebagainya itu bisa menerima CC ataupun debit. Kalau CC debit itu tidak dikenakan cas, tapi sekali lagi kalau tarik tunai ATM itu baru kena cas. Kurang lebih di Rp25.000. Oke, ini kaitannya dengan jadwal sholat Bapak Ibu, tidak usah khawatir juga. Untuk jadwal sholat harian itu pasti akan diinfokan oleh TL setiap hari. Jadi dari TL sendiri akan menginformasikan kegiatan apa di hari itu, terus akan menginformasikan jadwal sholat harian. Atau misal Bapak Ibu bisa cek juga di aplikasi Muslim Pro, itu juga bisa. Nanti kalau misal Bapak Ibu mau melakukan pengecekan sendiri kaitannya dengan jadwal sholat. Nah, ini untuk roaming ataupun komunikasi. Jadi Bapak Ibu untuk komunikasi nanti bisa menggunakan roaming. Kalau yang menggunakan Telkomsel nanti bisa melakukan pembelian di aplikasi My Telkomsel. Terus kalau untuk yang Indosat itu bisa melalui aplikasi My M3. Untuk yang Excel itu juga bisa melalui My Excel. Pun yang Tri gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa ke My Tri apa sih aplikasinya Tri gitu. Kalau Bapak Ibu kebingungan, nanti di bandara Bapak Ibu saat technical meeting boleh minta dibantu oleh tour leader untuk mengaktifkan roamingnya Bapak Ibu. Jadi untuk komunikasi kita sangat anjurkan Bapak Ibu menggunakan ada roaming ataupun roaming ya biar tidak ribet untuk pasang copot kartu. Karena informasi apapun nantinya di sana Bapak Ibu itu akan di-share di grup seperti itu. Nah, ini yang terakhir kaitannya dengan adaptor listrik Bapak Ibu. Jadi untuk adaptor listrik di Indonesia dan di Arab Saudi itu ada perbedaan. Kalau di Indonesia colokannya hanya 2, tapi kalau di Arab Saudi ini colokannya 3 Bapak Ibu. Seperti ya, nanti Bapak Ibu bisa membawa colokan universal ataupun colokan universal yang bisa digunakan untuk colokan 3. Nanti Bapak Ibu kalau misal colokannya di kamar terbatas, Bapak Ibu bisa membawa roll kabel juga begitu. Terus ya Bapak Ibu ya, kaitannya sama scamming. Selama perjalanan berhati-hati terhadap copet, maling, dan penodong. Lalu lintas terutama pada saat menyeberang jalan. Jangan tinggalkan barang-barang Anda di luar pengawasan dan beware kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Anda. Kaitannya untuk scamming itu biasanya ada di Madinah ataupun pengungsi-pengungsi seperti yang mengaku pengungsi dan minta sedekah dan sebagainya. Kalau sekali dikasih nanti si peminta ini biasanya akan minta terus atau mengikuti Bapak Ibu begitu. Pun kaitannya sama joki hajar aswad biasanya juga ada. Kalau misal ada yang menawarkan Bapak Ibu untuk mencium hajar aswad, itu biasanya si jokinya hanya menyemangati saja. Tapi setelah Bapak Ibu berhasil mencium hajar aswad, si joki akan meminta uang dan itu tidak sedikit biasanya.
pun kaitannya untuk ketika Bapak Ibu selesai tahalul. Di situ biasanya ada yang menawarkan meminjamkan gunting. Awalnya mungkin tidak dikenakan biaya, tapi ketika Bapak Ibu sudah meminjam guntingnya, eh, itu biasanya akan dimintai uang. Jadi untuk ketika tahalul, nanti Bapak Ibu bisa meminjam gunting kalau yang lupa bawa kepada sesama jamaah saja. Seperti itu. Oke, ini kaitannya dengan helper untuk yang Saudi Airlines dan Oman Air. Nah, untuk saat ini kita akan lanjutkan untuk helper, dilanjutkan itinerary yang paket luxury. Untuk Mas Andi, waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Andi. Monggo. Baik, terima kasih waktunya Mbak Putri. Baik, Oke. berhubung grup kita nanti akan bersama grup luxury atau AM Luxury, maka langsung saja ke helper untuk jamaah umroh AM Luxury. Yang pertama berkaitan dengan paspor. Untuk paspor sendiri Bapak Ibu sudah dijelaskan dengan Mbak Putri jika Bapak Ibu menyimaknya. Untuk paspor juga sama. Mohon paspor merupakan identitas diri, masih berlaku dalam 6 bulan. Saat ini paspor untuk Bapak Ibu jamaah luxury sudah kami pegang. Jadi insya Allah besok akan saya bawakan di sana. Begitu juga dengan buku kuning vaksin meningitis dan polio juga sudah kami informasikan, dan untuk CI sertifikatnya juga sudah kami pegang. Kemudian sama halnya untuk ketepatan waktu. Untuk ketepatan waktu Bapak Ibu luxury nanti akan menjadi prioritas utama. Ada suatu saat ketika Bapak Ibu akan city tour sendiri, dan ada pula Bapak Ibu yang nantinya akan city tour bersama grup reguler. Kemudian untuk makanannya sendiri, makanan sendiri untuk bintang 5, untuk hotel di bintang 5 nantinya akan di Madinah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan menu internasional dan menu Indonesia. Kemudian untuk di Makkahnya Bapak Ibu akan kita combine. Untuk makan malam dan sarapan Bapak Ibu akan mendapatkan menu internasional. Sedangkan untuk makan siangnya Bapak Ibu bisa memilih di restoran Damba di Tower Zamzam lantai 4. Nanti akan kami siapkan voucher. Silakan Bapak Ibu bisa memilih voucher makanan Indonesia di restoran Damba Tower Zamzam lantai 4. Kemudian untuk perlengkapan penting sama seperti halnya jamaah reguler, Bapak Ibu juga diperkenankan untuk membawa peci, topi, kacamata hitam, kemudian seragam batik. Untuk salnya sendiri dan perlengkapan luxury nantinya akan kami bagikan di saat berjumpa di restoran Sate Senayan. Nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan saya, kemudian saya akan bagikan perlengkapan untuk jamaah luxurinya. Karena untuk sal dan tasnya sedikit berbeda. Kemudian untuk seragam batiknya masih sama dengan jamaah reguler, sehingga Bapak Ibu sekalian jamaah untuk batiknya bisa diambil di kantor-kantor terdekat atau sudah dikirimkan oleh tim kami. Kemudian untuk pakaian selama di sana juga sudah dijelaskan mengenai list pakaian dan sebagainya, kurang lebih sama. Bisa turun ke bawah lagi, Mbak. Nah, berikut untuk contoh model AM Luxury. Untuk salnya yang warna hitam, untuk covernya warna hitam juga nanti akan kita bagikan di saat meeting point. Kemudian contoh obat-obatan yang perlu dibawa Bapak Ibu seperti biasa, silakan membawa obat-obatan pribadi. Nantinya saya juga akan membawa obat-obatan yang general. Jadi sekiranya Bapak Ibu yang masih membutuhkan obat-obatan pribadi seperti obat gula, obat darah tinggi, silahkan bisa membawa dan stok selama 9 atau 10 hari ke depan. Kemudian seperti barang bawaannya, Bapak Ibu sekalian, untuk AM Luxury, jamaah AM Luxury, berhubung Bapak Ibu sekalian menggunakan pesawat menuju Madinah via Jeddah, bagasi yang diperbolehkan hanya 1 kali 23 kilo.
Kemudian untuk kepulangannya Bapak Ibu mendapatkan bagasi 1 kali 25 kilo. Untuk keberangkatan Bapak Ibu jamaah AM Luxury menggunakan Saudi Airlines, transit Jeddah, tujuan Jeddah. Kemudian untuk kepulangan menggunakan maskapai Qatar dengan bagasi 1 kali 25 kilo nantinya akan transit di Doha. Kemudian untuk power bank dipastikan untuk tidak dimasukkan di dalam koper besar. Boleh ke bawah Mbak Putri. Berikut contoh-contoh aturannya. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, khusus untuk jamaah AM Luxury, nantinya Bapak Ibu semua akan mendapatkan booklet yang sekarang kita share ini dan nantinya akan kita bagikan di bandara seperti itu. Baik, mohon diperhatikan seperti biasa, nanti Bapak Ibu tidak perlu menandai apapun kopernya karena sudah kita siapkan luggage tag-nya beserta tandanya karena nantinya Bapak Ibu kurang lebih di bulan Januari ini ada 1.000 jamaah AM Baitullah maupun AM Luxury sehingga kita sudah mempersiapkan, sudah menandai masing-masing keberangkatan. Saya harap baik untuk jamaah reguler maupun jamaah AM Luxury untuk tidak menandai apapun kopernya kecuali dari travel karena takutnya nanti ketukar dengan grup yang lain. Karena sebelum kita berangkat ada grup lain yang sudah berangkat duluan dan kemungkinan di hotel yang sama. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, saya memastikan atau mengingatkan kepada semua jamaah AM Baitullah maupun AM Luxury untuk tidak menandai apapun di koper. Nantinya koper akan kita tandai di bandara. Baik itu luggage tag maupun pita untuk penanda masing-masing grup. Selama di bus Bapak Ibu sekalian, khusus jamaah luxury nanti di Madinah akan mendapatkan private bus. Kemudian untuk di Mekahnya nanti akan bergabung dengan jamaah reguler ketika city tour. Kemudian untuk room key dan check in check out bisa dibaca sesuai ketentuan yang telah disampaikan Mbak Putri tadi. Boleh turun ke bawah Mbak Putri? Baik, sama halnya untuk waktu, suhu, mata uang sudah disampaikan sebelumnya sama seperti jamaah reguler. Untuk suhu berkisar 14 sampai 17 berkisar 9 sampai 27 derajat baik di Mekah maupun di Madinah dan dipastikan suhu di Madinah lebih dingin ketika subuh. Jadi ketika Bapak Ibu sholat subuh ataupun sholat tahajud, silakan ketika masuk ke Nabawi bisa memakai jaket atau pakaian dingin lainnya, pakaian hangat lainnya. Untuk ATM, silakan Bapak Ibu dipastikan ATM-nya sudah berlogo Visa ataupun Mastercard. Kalau yang berlogo GPN tidak bisa dipakai di Arab Saudi. Untuk jadwal sholat, silakan Bapak Ibu bisa mendownload Muslim Pro dan nantinya saya dan tour leader yang lain akan menginformasikan di grup untuk jadwal sholat ataupun jadwal kegiatan. Berhubung setiap informasi, komunikasi, dan apapun informasinya menggunakan media grup WhatsApp, saya harap Bapak Ibu sekalian wajib mempunyai roaming untuk komunikasi. Jadi nanti selain Bapak Ibu akan mendapatkan name tag atau Cisco patuh dari kita, Bapak Ibu kalau seandainya di sana misalnya nyasar, mohon maaf, atau lupa arah jalan pulang, atau kemudian ketinggalan dengan rombongan, bisa komunikasi melalui WhatsApp, sehingga Bapak Ibu memerlukan komunikasi ataupun roaming. Roamingnya bermacam-macam tergantung provider Bapak Ibu sekalian. Bisa menggunakan Telkomsel, menggunakan M3 ataupun Tri, semuanya ada panduannya. Nanti akan saya share atau ketika di bandara, tolong siapkan pulsanya, nanti akan kita bantu daftarkan roaming. Seperti itu. Kemudian untuk adaptor juga sudah disampaikan, untuk adaptor listriknya yang berkaki 3 seperti gambar yang ada di layar HP Bapak Ibu sekalian.
Seperti itu nggih Bapak Ibu untuk adapter listriknya karena di Indonesia dengan Arab Saudi itu berbeda. Kalau di Indonesia itu colokan 2, kalau di Arab Saudi itu colokan 3 sehingga Bapak Ibu membutuhkan adapter Saya, universal seperti yang ada di bentar. layar. Aku mandi dulu, Mas. Oke, kita lanjut untuk itinerary. Itinerary-nya khusus untuk AM Luxury terlebih dahulu dan tidak mengikat karena jadwal program hampir sama. Kemungkinan nanti saya akan bacakan sekaligus untuk itinerary baik yang menggunakan Oman maupun yang menggunakan Saudi Airlines via Riyadh. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk AM Luxury. Bapak Ibu sekalian, nanti pukul 15.30 khusus jamaah AM Luxury berkumpul di Sate Khas Senayan. Ini sudah kami siapkan table khusus jamaah AM Luxury. Khusus jamaah AM Luxury sekali lagi, keberangkatan tanggal 13 Januari Jakarta Madinah via Jeddah menggunakan SV 819 pukul 19.05 dan Jeddah Madinahnya pukul 03.45 dan ketibaan di Madinah 4.45. Jam 15.30 jamaah berkumpul di Sate Khas Senayan. Jam 16.00 proses check-in dilanjutkan profiling dan imigrasi. Nanti Bapak Ibu jamaah Luxury akan dibantu tim fast track sehingga tidak perlu mengantri. Bapak Ibu jamaah M Luxury menunggunya di lounge di Plaza Premium khusus jamaah AM Luxury dan kemudian boardingnya pukul 18.05. Selama menunggu boarding nanti Bapak Ibu khusus jamaah Luxury nanti akan saya jemput di lounge ketika sudah mendekati waktu boarding. Jadi nanti Bapak Ibu jamaah Luxury akan diantar ke Plaza Premium Lounge oleh tim fast track kami sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengantri di imigrasi maupun di security check. Kemudian boleh ke bawah. Kemudian untuk jamaah reguler, baik Oman maupun Saudi Airlines yang reguler, itu nanti poin jam 15 khusus yang Saudi Airlines, kemudian meeting point jam 10 khusus yang Oman Air. Peserta kumpul di Terminal 3 khusus yang jamaah reguler pukul 15.00. Selanjutnya pembagian dokumen, briefing, doa bersama. Setelah bagasi clear, peserta akan menuju penerbangan SV 819 pukul 19.05. Kemudian setibanya di Jeddah, Bapak Ibu sekalian, untuk jamaah reguler menggunakan bis menuju Madinah. Begitu landing, Bapak Ibu baik yang menggunakan Oman maupun Saudi Airlines nantinya keluar imigrasi. Untuk kopernya tidak perlu diambil karena nanti ada tim handling yang akan mengambil koper. Mohon Bapak Ibu mengikuti arahan dari tour leader. Sebelum keberangkatan nantinya akan di briefing berbagai macam sehingga Bapak Ibu tidak kececer ataupun ketinggalan dengan rombongan. Nanti sesampainya Jeddah langsung menuju Madinah. Sesampainya di Madinah Bapak Ibu khusus yang jamaah reguler, nanti Bapak Ibu sekalian akan langsung city tour. Sehingga Bapak Ibu sekiranya kalau pakaian batik dari seragam itu bau atau karena basah keringat, bisa menyiapkan pakaian ganti di koper kabin. Kalaupun tidak menyiapkan juga tidak apa-apa. Karena Bapak Ibu sekalian, sesampainya di Madinah nanti langsung akan mengunjungi kebun kurma, Masjid Kuba, kemudian Jabal Uhud, kemudian baru check-in. Karena Bapak Ibu sekalian diperkirakan nyampe Madinah itu pukul 8 pagi sehingga kita akan melanjutkan city tour. Seperti itu. Karena kalaupun mau check-in belum bisa check-in karena check-in di Madinah itu biasanya pukul 2 ataupun sebelum asar baru bisa masuk kamar. Sehingga kita mengakalinya Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut city tour terlebih dahulu. Untuk jamaah AM Luxury, saya bacakan itinerary-nya. Bapak Ibu sekalian, sesampainya di Jeddah nanti akan melanjutkan penerbangan menggunakan SV 1422 rute Jeddah Madinah. Untuk jamaah AM Luxury menggunakan pesawat menuju Madinahnya.
kita nanti untuk jamaah luxury akan saya dampingi menggunakan pesawat. Kita nanti setelah sampai Madinah, Bandara Madinah, nanti bagasinya juga akan sampai di Madinah, langsung akan sholat subuh terlebih dahulu karena pukul 04.45 bertepatan sholat subuh, kita nanti akan sholat subuh terlebih dahulu. Kemudian selesai sholat subuh Bapak Ibu sekalian, baru nanti kita akan melanjutkan city tour. Sama seperti jamaah reguler lainnya, untuk check-in baru bisa pukul 2 atau sebelum asar sehingga Bapak Ibu jamaah AM Luxury nantinya akan melaksanakan city tour. Tenang saja untuk jamaah reguler, maaf, jamaah AM Luxury akan di-provide mobil khusus untuk city tour sehingga tidak menunggu jamaah yang reguler dan memang programnya sedikit berbeda untuk jamaah AM Luxury. Bapak Ibu jamaah AM Luxury sekalian, perlu diketahui waktunya lebih fleksibel untuk jamaah luxury karena menggunakan mobil sendiri dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak sehingga Bapak Ibu nanti bisa request jika itinerary yang kita pilihkan itu kurang sesuai. Ada beberapa spot khusus itinerary yang lagi viral di Madinah khusus jamaah AM Luxury yang sudah kita siapkan. Jadi nanti detailnya akan saya sampaikan ketika nanti berjumpa dengan saya di Soekarno-Hatta. Nanti akan ke sini nanti akan kita sampaikan. Kemudian hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, baik jamaah luxury maupun jamaah reguler, baik SV maupun Oman, kita akan melaksanakan ziarah dalam atau mengelilingi Masjid Nabawi baik jamaah AM Luxury maupun jamaah reguler, yaitu nanti kita akan mengunjungi makam Baqi, Masjid Abu Bakar, Masjid Gomamah dan Raudhah. Sedangkan untuk hotelnya sendiri dijadwalkan untuk jamaah AM Luxury yaitu Hotel Bintang 5 di Millennium Taiba Hotel. Kemudian untuk jamaah reguler, insya Allah kita jadwalkan di Madinah Concord, insya Allah kita semua di hotel yang sama khusus yang jamaah reguler. Kemudian hari Jumat, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan mendapatkan sholat Jumat di Madinah. Sehingga Bapak Ibu sekalian hari Jumat ini kita fokuskan untuk persiapan sholat Jumat. Kemudian sore harinya akan ada manasik. Khusus untuk manasik jamaah AM Luxury nanti akan kita datang ke hotel atau datang ke kamar untuk jamaah luxury. Nanti kita akan private untuk manasiknya. Kemudian untuk jamaah AM reguler atau AM Baitullah yang reguler itu nanti untuk manasik atau pemantapan sebelum umroh karena nanti hari Sabtu kita akan umroh itu nanti di pelataran Masjid Nabawi ataupun di restoran. Nanti akan saya update untuk jamaah reguler untuk pemantapannya di mana. Mohon Bapak Ibu monitor informasi di handphone atau di grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu orang tua yang tidak bisa atau tidak mempunyai WhatsApp, nanti tolong minta informasi dari teman sekamarnya. Jadi nanti tolong teman-teman yang sekamar bisa saling membantu, saling menginformasikan apapun informasi yang di-share tour leader maupun mutawif. Baik itu jamaah AM Luxury maupun jamaah AM reguler seperti itu. Mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian karena kita sudah menjadi satu keluarga semua sehingga Bapak Ibu sekalian bisa saling membantu, saling share informasi. Baik. Untuk hari Sabtunya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang telah mendaftarkan atau telah membeli tiket Haramain Express itu sudah kita siapkan waktunya untuk perjalanan menuju Madinah menuju Mekah menggunakan Haramain Express. Kemudian itu insya Allah kita nanti akan ambil ikhram, kemudian mengambil niat di Masjid Bir Ali.
kemungkinan untuk jamaah reguler nanti akan dibagi menjadi dua. Ada yang menggunakan haramain dan ada yang menggunakan bus. Insya Allah nanti akan didampingi mutawif masing-masing. Kemudian untuk jamaah AM Luxury, khusus jamaah AM Luxury, karena paketnya sudah menggunakan haramain, jadi nanti untuk keberangkatan dari Madinah menuju Mekah akan bersama-sama dengan mutawif yang sama di AM dengan jamaah reguler. Tapi tidak apa-apa untuk keberangkatan dari hotel menuju stasiun untuk jamaah AM Luxury sudah kita siapkan mobil pribadi menuju stasiun seperti itu. Kemudian hari Ahad tanggal 18 Januari 2026 khusus untuk jamaah luxury nanti Bapak Ibu sekalian, Ba'do Asar nanti akan kita antarkan menuju Bukit Kandama. Sedangkan untuk jamaah reguler nanti silahkan setelah umroh Bapak Ibu sekalian bisa memperbanyak atau iktikaf di masjid seperti itu. Kemudian untuk hari Senin tanggal 19 Januari 2026, baik jamaah AM Luxury maupun jamaah AM Baitullah reguler, itu nanti kita akan ziarah seputaran kota Mekah, sekaligus dilanjutkan umroh kedua. Kita nantinya akan mengunjungi atau ziarah ke Jabal Sur, kemudian Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namirah, Musdalifah, Mina, Jamarot, kemudian dilanjutkan mengambil mikot untuk umroh kedua. Untuk umroh kedua ini biasanya dilaksanakan setelah makan siang atau setelah sholat zuhur sebelum asar. Sehingga kami sarankan untuk ibu-ibu silahkan memakai pakaian yang tahan panas. Misalnya pakaian berwarna putih. Yang jelas tidak boleh menerawang. Seperti itu. Kemudian di hari Selasanya tanggal 20 Januari 2026 untuk jamaah AM Luxury akan diajak untuk ziarah ke kota Taif. Sedangkan untuk jamaah reguler bagi Bapak Ibu yang ingin mengunjungi atau ingin ziarah juga ke kota Taif bisa mendaftar ke tour leader ataupun mutawif. Untuk biayanya nanti akan diinformasikan karena ini add-on di luar program. Jika Bapak Ibu sekalian yang ingin menikmati ataupun ingin ziarah bekas perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah sampai ke kota Taif, silahkan bisa ikut ziarah ke kota Taif. Untuk harganya ataupun biayanya nanti akan diinformasikan oleh tour leader ataupun mutawif yang bertugas. Kemudian di hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan melaksanakan tawaf wada baik yang jamaah AM Luxury maupun jamaah AM Baitullah reguler akan sama-sama melaksanakan tawaf wada. Kemudian akan check out dan melanjutkan penerbangan. Khusus jamaah AM Luxury dan jamaah reguler Oman menggunakan kepulangan maskapai Qatar Airways rute Jeddah Doha KIR 118 pukul 18.30 dan ketibaan di Jakarta pukul 14.50. Ini nanti khusus jamaah Oman yang kepulangan menggunakan Qatar plus jamaah AM Luxury nanti dibersamai dengan tour leader Mas Bahtiar. Kemudian untuk jamaah AM Baitullah yang reguler via Riyadh nantinya akan ada 69 jamaah dibagi 2 flight. Flight yang pertama itu pukul 20.00 dan flight yang kedua pukul 21.00.
Yang membedakan hanya rute dari Jeddah ke Riyadh. Sedangkan dari Riyadh menuju Jeddah, Jeddah Jakarta adalah sama. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, peraturan terbaru mengenai jam-jam yang di Bandara Riyadh itu tidak diperbolehkan semua jamaah maupun passenger internasional untuk membawa jam-jam dari Bandara Internasional Riyadh. Sehingga kami dari travel mengupayakan atau mensosialisasikan kepada jamaah reguler yang menggunakan Saudi Airlines kepulangan melalui Riyadh, nanti air zam-zamnya dimasukkan ke dalam koper. Bapak Ibu sekalian, jatah bagasinya 30 kilo. Mohon bijak, karena Bapak Ibu sekalian akan memasukkan air zam-zamnya di dalam koper. Itu adalah opsi terbaik. Beberapa grup sebelumnya juga melakukan hal yang sama dikarenakan terbentur dengan aturan Arab Saudi, khususnya untuk Bandara Riyadh. Sehingga Bapak Ibu sekalian, khusus jamaah Saudi Airlines yang via Riyadh itu nanti 59 jamaah akan mendapatkan air zam-zam di Hotel Mekah. Jadi hari terakhir atau hari Rabu itu sebelum packing biasanya air zam-zam sudah didistribusikan ke kamar masing-masing untuk di-packing dan dimasukkan ke dalam koper. Kemudian nanti pas di Jakarta Bapak Ibu sekalian sudah tidak perlu mengambil atau menunggu air zam-zam kembali karena prosesnya lebih cepat. Sedangkan untuk jamaah AM Luxury ataupun jamaah AM Baitullah reguler yang menggunakan Qatar Airways itu nanti menerima air zam-zamnya ketika di bandara di Jakarta. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kepulangannya atau yang dari luar kota, khusus jamaah AM Baitullah reguler, itu nanti kita akan tiba di Jakarta pukul 22.45. Silahkan Bapak Ibu jamaah yang ingin pulang ke daerah kota masing-masing ataupun dijemput sanak saudara bisa menyesuaikan karena kemungkinan kita akan selesai closing dan sebagainya itu tengah malam pukul 12 malam. Sehingga silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan waktu jemput ataupun waktu tiket kepulangan ke daerah kota masing-masing. Sedangkan untuk jamaah yang menggunakan Qatar Airways, baik jamaah reguler AM Baitullah Oman ataupun AM Luxury, nanti Bapak Ibu sekalian akan tiba di Jakarta pukul 14.50 dan kemungkinan baru selesai pembagian Zoom, pembagian air zam-zam dan sebagainya itu nanti di pukul 16.30 ataupun pukul 17 sehingga Bapak Ibu yang pulang keluar kota silahkan beli tiket di atas jam 17.00 ataupun Bapak Ibu jamaah yang dijemput sanak saudara bisa menjemput atau mempick up kurang lebih pukul 16.30 ataupun pukul 17.00. Demikian itinerary yang dapat saya sampaikan baik AM Luxury maupun AM Baitullah reguler. Itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi yang berlaku saat umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk itinerary yang saya sampaikan tersebut masih tentatif, masih mengikuti kebijakan, minimal kita sudah punya garis besarnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Demikian itinerary yang dapat saya sampaikan untuk jamaah AM Luxury maupun jamaah AM Baitullah reguler baik Oman maupun Saudi Airlines. Mungkin selanjutnya kita akan sambung dengan sesi tanya jawab. Masih ada waktu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin atau yang belum jelas bisa bertanya. Monggo. Ya, Mas Andi untuk pertanyaan via chat dulu mungkin Mas Andi ya. Boleh silakan ya.
Mau yang mana dulu nih? Oke, dari Bapak Rizky Kurniawan, Mbak Putri atau Mas Bahtiar, untuk yang reguler SV kepulangan dari Jeddah ke Cengkareng via Riyadh dulu, terus balik ke Jeddah dulu, terbang ke dulu, kayak bolak-balik gitu. Betul sekali Bapak Rizky, sesuai rute yang telah kita sampaikan waktu Bapak Rizky mendaftar, bahwasannya tiket Bapak Rizky menggunakan tiket promo yang harus mewajibkan keliling atau tawaf Riyadh terlebih dahulu. Jadi kita harus bolak-balik. Jadi sesuai yang telah disampaikan ke admin-admin sebelumnya, ketika Bapak Ibu mendaftar paket yang Saudi Airlines via Riyadh, rutenya harus seperti itu. Jadi kita nikmatin saja, insya Allah kita akan tawaf lagi keliling Arab Saudi. Kalau kali ini kita akan jalan-jalan ke Riyadh sebentar, kita akan transit di Riyadh, kemudian eh, melanjutkan penerbangan ke Jakarta seperti itu. Seperti itu nggih Pak Rizky. Kalau belum jelas nanti silakan bisa japri saya atau bisa telepon saya ataupun Pak Bahtiar. Kemudian dari Pak Dedi Triatna, ada pertanyaan kelanjutan yang di grup yang belum terjawab dengan jamaah yang menggunakan kereta cepat, yaitu selisih kedatangan dengan bus itu berapa lama? Baik Bapak Ibu, ini saya jawab dulu. Pada dasarnya yang menggunakan kereta cepat maupun bus itu nanti akan melaksanakan umroh bersama-sama. Karena apa? Ketika menggunakan kereta cepat itu nanti pasti sampai hotelnya mungkin akan berbeda setengah jam atau 1 jam kemudian dari jamaah yang menggunakan bus. Kenapa bisa seperti itu? Karena walaupun perjalanan kita hanya 2 jam, tetapi kita boarding atau menunggu itu 2 jam sebelum kereta berangkat. Jadi semisal Bapak Ibu sudah memesan tiket pukul 17, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti di stasiun itu harus sudah pukul 15. Sedangkan jamaah yang menggunakan bus itu sudah berangkat tadi pukul 2 siang. Jadi istilahnya kita nanti hanya lama menunggu jam antrian atau jam keberangkatan kereta. Sedangkan busnya tetap akan jalan membawa koper dan membawa jamaah yang tidak memesan add-on kereta cepat. Jadi sudah terjawab, nggih. Walaupun kita perjalanannya hanya 2 jam setengah, tetapi akan tidak menutup kemungkinan ketibaannya lebih cepat sebentar daripada yang bus, karena busnya akan terus jalan. Ketika mereka ngedrop kita di stasiun, itu busnya langsung jalan ke Madinah, sedangkan kita masih menunggu jadwal keberangkatan kereta. Terus, apabila kami menggunakan kereta cepat, apa bisa langsung dilanjutkan ibadah umrohnya tanpa harus menunggu? Jadi tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti sudah nyampe di hotel, karena di hotel nanti Bapak Ibu juga akan makan malam terlebih dahulu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk ke hotel menunggu koper kita, karena koper kita itu kan dibawa sama bus, sehingga koper ini nanti harus kita simpan dulu di dalam kamar masing-masing. Jadi mau tidak mau harus tetap menunggu jamaah yang menggunakan bus. Seperti itu. Kemudian sudah terjawab nggih, Bapak Dedi Triatna. Kalau belum silakan bisa menghubungi saya atau japri saya atau japri tour leader yang bertugas seperti itu nggih, nanti akan dijelaskan. Kemudian dari Bapak Pandu iPad, eh, visanya sudah ada belum? Untuk visa kemungkinan lusa baru akan terbit, karena hari ini sistemnya error, kemungkinan lusa baru akan terbit. Ketika visanya sudah terbit akan kami infokan, akan kita share di grup seperti itu nggih Bapak Pandu. Kemudian untuk Ibu Titik,
Untuk penerbangan dengan Saudi Airlines saat transit Riyadh, koper bagasi keluar atau tidak? Koper bagasi nantinya akan keluar Bapak Ibu, kemudian nanti akan ada tim yang akan membantu mencek-inkan ulang. Tapi tidak perlu khawatir, nanti Bapak Ibu perlu digarisbawahi, check-in, maaf, ketibaan dan keberangkatan di Riyadh itu sama terminalnya, satu lantai. Jadi ketika nanti keluar bandara ataupun keluar pesawat, langsung ketemu dengan koper. Bandaranya kecil tidak besar untuk Riyadh, khusus domestik. Nantinya akan ketemu koper kecil, ketemu koper. Begitu kita keluar pesawat, nanti akan ketemu koper kita. Karena di situ conveyor belt. Kemudian jalan kurang lebih 10-20 meter sudah ketemu counter check-in lagi. Jadi cuma istilahnya memindahkan koper dari lantai yang sama, dari kedatangan ke keberangkatan seperti itu. Tapi tenang saja, nanti ada tim handling yang akan membantu. Kemudian untuk Ibu Aulia, apakah nasal spray untuk pelembab hidung perlu diinformasikan juga terkait obat-obatannya di bawah? Tidak perlu Ibu, karena itu nasal spray termasuk obat-obatan pribadi dan bisa digunakan bebas seperti itu. Satu lagi, apakah boleh kalau tidak ikut City Tour Taif? Boleh Bapak Kurnia, karena Taif itu opsional. Jadi silahkan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya atau banyak beriktikaf di masjid ketika Bapak Ibu tidak mengikuti City Tour ke Taif. City Tour itu yang sudah include hanya jamaah Aim Luxury saja, yang lainnya opsional. Jadi silakan Bapak Ibu jika tidak mau berkunjung ke Taif, bisa memperbanyak itikaf di masjid ataupun di istirahat di hotel seperti itu. Untuk yang reguler Qatar, perjalanan Jeddah ke Madinah berapa jam? Untuk perjalanannya sama Bapak Ibu, kurang lebih 6 jam. Dari Jeddah ke Madinah kurang lebih 6 jam. Jadi nanti untuk jamaah Qatar ataupun yang Oman itu nanti teknisnya begitu landing nanti akan dijemput tim handling dan akan menunggu ketibaan yang menggunakan Saudi Airlines. Jadi nanti untuk ke Jeddahnya akan berangkat bersama-sama menggunakan 2 bus seperti itu, Bapak. Maaf, ke Madinahnya akan berangkat bersama-sama baik jamaah yang Saudi Airlines maupun jamaah yang Oman ke Madinah. Perjalanan kurang lebih memakan waktu 6 jam dengan menggunakan 2 bus seperti itu. Untuk pembagian busnya sudah kita share tadi di awal, nanti akan di-share kembali oleh tim admin ataupun tour leader untuk mengingatkan bus 1, bus 2-nya siapa-siapa aja seperti itu. Nah, ini juga sudah di-share kembali untuk pembagian busnya. Apakah baju ikhram baiknya bawa 1 atau 2 karena saya dikasih 2 sama travel. Oke. Bapak Kurnia, mohon dikonfirmasi lagi ke tour leader, maaf ke travel. Setahu saya Bapak Ibu khusus Bapak-bapak, kain ikhram itu terdiri dari 2 pasang ya Bapak-bapak, untuk atas dan bawah. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui kain ikhram untuk bapak-bapak itu terdiri dari 2 lembar kain putih. 2 lembar kain putih. Kalau Bapak mendapatkan 2, berarti Bapak mempunyai 4 lembar. Seperti itu ya Bapak ya. Bisa membawa 1 pasang saja atau 1 setel atas bawah dan 1 lembar untuk ganti. Kalaupun tidak perlu, tidak membawa ganti pun tidak apa-apa. Ini untuk jaga-jaga aja untuk ganti. Sedangkan untuk ibu-ibu, kain ikhramnya itu seperti pakaian pada umumnya yang perlu diketahui bahwa Bapak Ibu ibu-ibu untuk
aurat ibu-ibu itu hanya muka dan telapak tangan. Sehingga bapak ibu-ibu perlu sarung tangan untuk menutupi auratnya dan kerudung untuk yang menutup lehernya. Yang di sini mungkin nanti akan saya jelaskan seperti apa tata cara ataupun ibu-ibu agar dagunya ini tidak kelihatan karena dagu itu termasuk bagian dari aurat. Sedangkan kalau di bawah dagu itu sudah ketutup itu bukan aurat lagi. Jadi yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kalau aurat perempuan itu hanya telapak tangan dan muka, selebihnya itu aurat, termasuk dagu yang sering kecolongan itu di bagian dagu dan di belakang tangan ini. Jadi itu harus memakai sarung tangan khusus yang atasnya. Nanti akan saya ingatkan kembali khusus ibu-ibu maupun bapak-bapak terkait larangan-larangan ihram, kemudian apa saja yang diperbolehkan selama berikhram seperti itu. Sudah jelas Bapak Kurnia? Kalau belum jelas nanti bisa hubungi saya ataupun tour leader yang lain. Silahkan bertanya-tanya kepada saya ataupun di grup. Insya Allah Pak, mohon informasi pembagian bus yang di-share di Zoom ini kami satu keluarga ada di bus 1, tapi di file share Mbak Anggun di grup 1334 saya sekeluarga di pembagian flat dan bus umrohnya di bus 2. Mohon infonya seharusnya di bus yang mana. Oke, baik Bapak Ibu. Baik, saya akan note ini nanti akan direvisi kalau ada kesalahan terkait pembagian bus, tapi tidak perlu khawatir nanti akan diingatkan kembali oleh tour leader baik bus 1 maupun bus 2. Baik Bapak, ini saya akan teruskan ke tim yang mengerjakan dokumennya. Terima kasih Pak update-nya. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Monggo Bapak Ibu kalau belum masih ada pertanyaan. Boleh open kamera, boleh open mic. Mas Ubay sudah bisa bergabung Mas Ubay? Oke Kak. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhubung tidak ada pertanyaan lagi, tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada pertanyaan ataupun masih ada yang mengganjal, silahkan Bapak Ibu bisa disampaikan di grup ataupun bisa japri ke tour leader masing-masing karena tour leadernya sudah standby ataupun sudah berada di grup. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian bisa tanya, tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya karena kami akan siap membantu Bapak Ibu sekalian. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian mohon dijaga kesehatannya, mohon dijaga aktivitasnya. Mulai hari ini bisa latihan jalan kaki karena nantinya Bapak Ibu akan banyak jalan kaki, akan banyak ibadah fisiknya sehingga diharapkan Bapak Ibu dengan latihan jalan kaki tidak kaget ketika nanti melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Kemudian mohon ketika di sana Bapak Ibu jangan tergoda meminum air
dingin, terutama air zam-zam. Di sana air zam-zamnya terbagi menjadi dua, cold dan not cold. Cold artinya dingin, not cold artinya biasa saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, karena di sana itu air zam-zam gratis, jangan ambil yang yang cold karena itu musuhnya jamaah orang Indonesia. Kalau kita keseringan minum itu rata-rata nanti akan radang ataupun sakit tenggorokan. Sehingga mengantisipasi hal tersebut, kalau mau minum air zam-zam silahkan pilih yang tidak dingin ataupun yang biasa saja. Kemudian nanti, Halo, ya silakan. ya Mas Andi, Assalamualaikum. Mohon maaf baru bisa bergabung Mas Andi. Oh ya, Lanjutkan Mas. ya, jadi Bapak Ibu nantinya untuk yang jamaah reguler Saudi Airlines nanti dibersamai dengan Mas Ubay juga. Kebetulan Mas Ubay baru bisa bergabung. Silakan Mas Ubay kalau mau ditambahkan. Kebetulan ini sudah sesi tanya jawab. Insya Allah sudah selesai semua. Kalau mau ada ditambahkan silakan sekaligus perkenalan diri dulu silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang saya masih ada jadwal untuk pekerjaan yang lain, jadi saya baru bisa bergabung. Tapi dari awal sampai saat ini saya masih bergabung dalam online dan tetap memantau kegiatan meeting ini. Ini pun saya nggak bisa buka cam karena saya posisinya dalam keadaan menyetir, baru keluar dari mall. Seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk B1 saya perkenalkan saya Ubaidillah yang akan menemani Bapak dan Ibu semua. Seperti informasi yang sudah diinformasikan baik Mas Bahtiar, rekan saya yang akan menjadi tail leader, Pak Andi dari AM juga Mbak Putri, semua rundown acara dan kegiatan sudah tersusun oleh beliau-beliau yang sudah membacakan tadi. Saya mohon maaf sekali lagi karena baru bisa bergabung dan bisa berbicara sementara ini. Terima kasih atas waktunya Mas Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ubay. Sampai ketemu nanti tanggal 13 Pak Ubay. Makasih Mas Andi. Oke. Mas Bahtiar ada tambahan? Baik, kalau tidak ada tambahan, mungkin dari saya cukup sekian. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian, baik yang jamaah reguler menggunakan Oman, jamaah reguler menggunakan Saudi Airlines, maupun jamaah AM Luxury sekalian. Sampai berjumpa tanggal 13. Tolong dipersiapkan dari sekarang perlengkapannya, pakaiannya, koper-kopernya sudah mulai di-packing dari sekarang. Jaga kondisi kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi. Jika ada berita ataupun update terkini, informasi Bapak Ibu sekalian, silakan menghubungi kita. Kalau ada pertanyaan lain, silakan menghubungi kita dengan senang hati. Kami akan membantu Bapak Ibu sekalian. Akhir kata dari saya, tour leader yang akan bertugas di tanggal 13 nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu juga sudah sore ya Bapak Ibu ya. Sudah menunjukkan pukul 17.49 persiapan sholat maghrib Bapak Ibu. Ini langsung kita akhiri saja ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Sehat-sehat Bapak Ibu semua. Jangan lupa mulai olahraga ringan. Karena di sana ibadah hati, ibadah fisik juga seperti itu. Baik, mohon maaf juga Bapak Ibu kalau dari saya untuk penyampainya ada salah-salah kata. Mas Bahtiar selaku TL juga mohon maaf ya pengisi tadi juga. Ada Pak Ubay, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, sehat selalu. Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu, izin saya bantu stop share ya. Saya bantu akhiri untuk Zoom meetingnya. Dadah.